Selamat pagi kawan. Pagi ini Merapi berkabut tebal. Kita tidak bisa melihat apa-apa ini ya. Tadi pagi saya sempat lihat di live view itu bagus. Walaupun puncaknya tertutup kabut, tetapi bawahnya itu bisa terlihat ya. Dan ada pelangi juga pagi tadi itu. Nah, setelah sampai di sini, nah ini kabutnya cukup tebal dan ini gerimis ini. Jenisnya kalau orang Jawa bilang kremun. Ada ini kremun embun itu nih, basah. Oke, untuk visual hari ini kita tidak dapat apapun ya, tapi ya kita cek dulu kegempaan hari kemarin. Yuk. Sekarang itu tanggal 16 Desember 2020. Nah, ini adalah data kegempaan yang sudah keluar, berarti ini adalah data kemarin tanggal 15 Desember 2020. Nah, kita lihat ada 43 kali gempa guguran, 61 kali gempa hembusan, dan 259 kali hybrid atau gempa fase banyak. Multiphase ya, 38 kali gempa vulkanik dangkal. Nah, ini multiphase-nya naik lagi nih. Kemarin sebelumnya ya, kemarin saya absen. Sebelumnya itu di 200-an. Ini naik sekitar 30-an. Sambil ngopi dan makan onde-onde gundul di warung Pak Dukuh, saya mau ajak kawan-kawan untuk melihat pasar bubrah, pasar mistis yang ada di jalur pendakian Merapi ya, sekitar 1 jam sebelum puncak. Yuk ke sana yuk. Ini adalah Gunung Merapi kalau kita melihat dari satelit ya. Bisa kita lihat di sini bukaan kawah yang menuju ke arah tenggara, dan kawahnya ini dengan diameter lebih dari 500 meter, cukup besar untuk kawah sebuah gunung berapi ya. Pendakian Merapi biasa kita lakukan dari sisi utara. Nah, ini adalah starting pointnya di daerah Selo ya. Kita bisa membawa kendaraan sampai ke New Selo ini. Kalau mau titip kendaraan di base camp juga bisa, sekitar 300 meter dari New Selo ini, di bawahnya. Biasa kalau pakai mobil kita parkir di New Selo ya. Dari New Selo kita jalan kaki. Sudah tidak ada kendaraan di sini. Jalan kaki trekking naik ya ke pos 1. Pos 1 trekking naik lagi ke pos 2. Sampai pos 2 ini kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Itu kalau kita terus jalan. Kalau kita sering buka tenda ya bisa 2 hari. Dari pos 2 kita naik ke Pasar Bubrah. Nah, inilah yang disebut dengan Pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu adalah pos terakhir pendakian Gunung Merapi ya. Kita sebutnya juga sebagai pos 3. Ini seperti dataran yang rata di punggungan Gunung Merapi ini. Tapi sebenarnya pos Pasar Bubrah ini dulunya adalah kawah ya. Kalau kawan-kawan ingin tahu lebih lanjut, bisa buka YouTube saya tanggal 3 Desember. Itu membahas tentang terbentuknya Gunung Merapi ini. Inilah bentuk Pasar Bubrah. Pasar mistis pada jalur pendakian Merapi. Terlihat batu-batu besar ini seperti lapak-lapak yang ada di pasar itu. Dan disiapkan juga kantong jenazah di sini ya. Karena dari Pasar Bubrah ini rute trekkingnya menuju ke puncak sangat berbahaya. Jalannya sangat curam dengan batu-batuan yang mudah longsor. Banyak terjadi kecelakaan di sini ya, kejatuhan batu atau terpeleset. Pagi hari biasa kita menemukan banyak sekali tenda di sini. Setelah mereka semalaman jalan kaki dari bawah New Selo sampai ke Pasar Bubrah ini. Ini adalah pemandangan dari puncak Merapi. Terlihat tenda-tenda yang tadi berdiri ya. Dan di sebelah utara ada Gunung Merbabu. Dan ini adalah kawah Merapi, kawah lama ini. Puncaknya seperti ini ya, jadi kita cuma bisa berada di bibir kawahnya. Dan ini yang paling tinggi dulu ada namanya Puncak Tusuk Sate. Puncak Tusuk Sate ini sudah longsor ya, sudah hilang sekarang karena getaran-getaran yang terjadi kemarin. Nah, ini kegiatan saya saat
pendakian Merapi ya, saya biasa masak ini. Ini saya membuat kebab. Membuat kebab untuk tamu saya. Jadi saya bikin sebuah sarapan yang istimewa di atas gunung. Sebisanya saya membawakan sarapan kelas bintang 5 di atas gunung untuk semua tamu-tamu saya. Jadi pendakian dengan saya pasti selalu istimewa. Di Pasar Bubra ini memang tempatnya paling enak ini untuk masak, untuk pasang tenda, karena kita lumayan terlindung dari angin kencang ya. Kalau di pos 2 itu masih kadang kena angin kencang. Dari tempat Pak Dukuh saya pindah ke lapangan Stiper ini. Kita bisa melihat sedikit kaki-kakinya Merapi, tapi atasnya tetap tertutup kabut tebal. Dan ini di langit ini kabutnya kabut mendung nan sejuk ini. Oke kawan, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga Merapi cepat aman dan ayem. Semoga cepat dibuka lagi untuk pendakian ya. Ini saya sudah kangen naik Merapi, sudah hampir 2 tahun ini ya tidak naik Merapi, tidak melihat Pasar Bubrah dan puncak Merapi. Pokoknya selalu minta doa dari kawan-kawan semua, semoga Merapi cepat aman dan kondusif. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.